Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Fokus Media. Nah, pemirsa di rumah tentunya, kita akan mengetahui bagaimana sih untuk pendapat dari pimpinan media massa ini sendiri tentunya mengenai maraknya aksi pembegalan akhir-akhir ini. Mungkin bisa dari Pak Deddy Karmajaya terlebih dahulu, Pak. Silakan, Pak. Opini, pendapat ya? Opini pribadi. Menurut pendapat pribadi kami bahwa kasus pembegalan yang terjadi marak akhir-akhir ini menurut kami tak terlepas dari desakan ataupun tuntutan ekonomi keluarga ya. Dimana pertama angka pengangguran dan kemiskinan di Sumsel terutama di MLM ini masih terbilang cukup tinggi ya angka penganggurannya ini. Sementara di sisi lain ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak juga terbilang minim. Jadi bagi yang tak punya skill ataupun pendidikan yang memadai, tentu lebih mudah untuk terjerumus melakukan aksi-aksi kriminalitas ini ya, diantaranya pembegalan. Apalagi tidak didukung dengan basis agama yang kuat dari keluarga untuk membimbing anggota keluarganya masing-masing ini. Dan hal ini juga diperparah dengan maraknya peredaran gelap narkoba kan, yang sulit dibendung. Dan kaitannya sudah ada statement dari kepolisian juga bahwa narkoba ini berkaitan erat dengan pembegalan kan. Jadi narkoba ini melahirkan generasi-generasi yang menjadi pecandu. Jadi ketergantungan untuk mendapatkan narkoba, jadi dia melaksanakan aksi-aksi kriminal itu untuk mendapatkan uang itu. Mungkin pendapat kami seperti itu, Pak Iqbal. Baik, nah jadi Pak Deddy memang benar-benar baik-baik lagi ini memang dari ketidakmampuan lah ya, tidak adanya skill dari ya orang tersebut dan juga memang baik-baik untuk basic agamanya juga ya. Nah kalau menurut Pak Elvan Juniardin ini bagaimana Pak Elvan? Ya aksi pembegalan ini ya kembali lagi kepada kita ya untuk selalu waspada lah ya, apalagi taksi online ini kan nggak mengenal waktu, mau kerjanya bisa pagi, bisa sore, bisa malam gitu kan. Ya untuk minimalisir agar tidak terjadi ke tingkat kriminalitas mau terulang kembali lah aksi pembegalan seperti ini untuk tidak mengambil penumpang pada malam hari istilahnya demi menjaga keamanan lah istilahnya. Namun terlepas juga ini kembali kepada kita semua akhlak lah ya, kembali ke akhlak lah bahwasanya untuk lebih lah taat lah beribadah agar kita lebih terhindar lah dari hal-hal perbuatan negatif itu. Ya mungkin itu aja. Iya benar sekali ya Pak ya, dan memang juga seperti yang saya dengar juga ini ya, katanya ada beberapa taksi online ini ketika yang pesan ini si A, tapi ternyata yang hadir bukan si A gitu ya. Itu juga mungkin bisa menjadi salah satu ya kita harus menjaga-jagalah gitu ya. Kalau menurut Pak Endang Kusmadi, nah Pak Endang Kusmadi ini gimana nih Pak menurut pendapat Bapak? Jadi namanya kejahatan itu kan faktornya banyak ya. Faktornya banyak, tapi memang yang sesaat baru-baru ini memang yang hasil temuan dari polisi memang ternyata banyak seperti Pak Deddy bilang tadi, ternyata banyak juga dipicu oleh faktor narkoba. Ini juga BNN juga pernah merilis bahwa akibat kecanduan ini orang-orang itu untuk mendapatkan uang untuk membeli narkoba dia menghalalkan segala cara. Itu mungkin salah satunya. Dan juga benar bahwa ini adalah tugas kita bersama sebenarnya juga. Ini juga dari faktor keluarga, lingkungan, dan sebagainya. Karena orang-orang yang melakukan pencurian ini, kalau orang yang tidak terbiasa, tidak mungkin bisa melakukan pencurian gitu kan. Pasti mentalnya berbeda seperti itu. Nah, beda lagi dengan orang-orang yang memang sudah pernah melaksanakan, akhirnya dia tidak takut melaksanakannya lagi seperti itu. Kemudian juga ini kesempatan ya, berkaitan dengan kesempatan. Jadi seperti juga Pak Elvan tadi bilang bahwa kita sebagai masyarakat juga harus menutup peluang-peluang untuk terjadinya sebuah kejahatan seperti itu. Jadi ya seperti driver online ya,
Jadi ya jangan melulu kita hanya mengejar target, tetapi keselamatan kita tidak diutamakan. Nah, begitu juga dengan begal ini kan banyak, bukan cuma sekarang ya, kita pengendara sepeda motor dan sebagainya, termasuk jambret. Itu juga kadang-kadang dipicu oleh korbannya sendiri gitu kan. Nah, karena kita tidak hati-hati membawa perhiasan yang berlebihan misalnya, kemudian naik sepeda motor sambil main handphone, nah itu memancing kan. Jadi pelaku yang awalnya yang memang sedang mencari mangsa, akhirnya melihat ada kesempatan, akhirnya beraksi seperti itu. Kalau memang tidak ada kesempatan kan ya bisa menutup kemungkinan terjadinya sebuah aksi kejahatan. Nah, jadi mungkin ini tugas kita sama-sama ya, dari pribadi masing-masing kita tutup peluangnya, kita cegah peluangnya agar tidak terjadinya sebuah tindak pidana. Itu aja mungkin. Baik, terima kasih untuk Pak Endang Kusmadi, dan benar kata Pak Endang, tentunya pemirsa di rumah, memang suatu kejadian itu bisa terjadi atas dasar kesempatan, bukan atas dasar niat. Tentunya niat itu bisa terjadi, bisa timbul apabila ada kesempatan. Baik, kita akan beralih ke berita selanjutnya, masih hangat-hangat tersanter sampai saat ini tentunya untuk Bapak-Bapak sekalian. Dan kita ketahui untuk hasil dari pelaksanaan CAT CPNS ya, khususnya di Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas dan juga Kabupaten Musirawas Utara, banyak dari peserta ini tidak memenuhi passing grade yang ditentukan. Nah, menindaklanjuti masalah tersebut tentunya Menpan RB akan memutuskan atau membuat suatu kebijakan. Kalau boleh tahu nih, ini seperti apa kebijakan tersebut nih? Mungkin dari Pak Endang Kusmadi nih, kami persilakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi informasi terbaru dari Kemenpan RB, kemarin hari Selasa itu ada pertemuan masalah membahas soal passing grade ini ya. Tapi ini juga belum final. Memang ada keputusan yang menyatakan bahwa passing grade akan diturunkan. Kemudian juga formasi juga nanti akan diisi oleh mereka berdasarkan peringkat. Nah, tapi ini juga belum final memang, karena ada pihak-pihak juga yang belum menyetujui persoalan ini, karena dari awal-awal juga bahwa Kemenpan RB mereka menginginkan orang-orang yang lulus PNS ini, ASN ini adalah orang-orang yang memang terpilih, orang-orang yang memang tepat, jadi harus memenuhi passing grade seperti itu. Jadi ini belum final kalau informasi yang kami terima terakhir ini seperti itu. Jadi belum ada kebijakan yang memang benar-benar fix ya Pak ya? Baik, nah kalau menurut Pak Elvan Juniardi ini seperti apa untuk kebijakan yang akan dibuat oleh Menpan RB ini Pak? Silakan. Ya, sama seperti dengan Pak Endang tadi mengatakan bahwasanya Panselnas Kemenpan RB itu sudah melaksanakan rapat ya, evaluasi terkait penerimaan tes PNS ini. Sama-sama kita ketahui ya, diadakannya pembukaan lowongan tes PNS ini karena membutuhkan lowongan-lowongan kosong ya, yang sudah ditinggalkan oleh para pensiun-pensiun. Untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu maka diadakanlah tes CPNS ini. Nah, tes CPNS tahun ini kita melihat ada 2 tahap yang dilaksanakan. Itu ada sistem kompetensi dasar, kemudian ada juga SKB. Nah, yang tahap pertama itu SKD tadi. Namun pada tahap pertama ini banyak yang nggak lulus, tidak mencukupi passing grade. Sehingga untuk SKB-nya ini Panselnas juga berharap sebenarnya tidak ada yang dirugikan dari SKB ini, kayak gitu. Jadi kita berharap apa yang ditentukan kebijakan dari Kemenpan RB dan Panselnas nantinya itu berpihak kepada para peserta tes PNS ini. Kalaupun nanti misalkan memang tidak ada peluang untuk yang lulus tahun ini, bisa juga diadakan pembukaan yang terbaru misalnya kan. Itu harapan kok, itu harapan semua masyarakat yang mengikuti tes ini. Ya, kita tunggu aja nanti ke depannya apa informasi yang kita tunggu dari pihak kementerian. Semoga saja itu kebijakan itu berpihak kepada para peserta yang saat ini belum lulus. Mungkin itu aja Iqbal.
Baik, terima kasih Pak Elvan, Juniardi tentunya, dan memang untuk peserta CPNS ini memang banyak sekali untuk Banyak tidak sekali, lolos ya iya. ternyata ya, dan dari ribuan itu bisa hitungan Hanya jari aja puluhan. lulusnya gitu ya. Jadi Benar. ini memang benar-benar lagi hangat sekali untuk informasi ini. Nah, kalau menurut Pak Dedi Karimajaya nih Pak, mungkin Pak Dedi sudah mendengar nih kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh dari Kemenpan RB ini sendiri nih, atau sama nih, boleh silakan Pak Dedi Karimajaya. Sama sekedar menambahkan mungkin ya, Ya, kebijakan Menpan soal hasil tes CAT ini banyak peserta yang tidak penuhi passing grade ya. Mungkin saya pikir pemerintah pusat dalam hal ini Panselnas kemungkinan akan menerima mungkin masukan-masukan dari daerah kan soal adanya permintaan penurunan standar nilai ataupun passing grade ini kan. Dan kedua juga kemungkinan untuk mengakomodir terpenuhinya kuota ini mungkin panitia akan membuat suatu semacam rankingan. Namun rankingan ini juga harus ada batasannya kan, batasan nilai, standar nilai yang sudah direndahkan tadi, yang sudah diturunkan tadi, mungkin untuk mengisi kekosongan yang masih kurang ya. Namun hingga kini kami juga belum dapat sih informasi resmi dari Kemenpan ya kan, termasuk jadwal pelaksanaan tes tahap kedua SKB tadi. Masih baru selesai di tahapan pertama kan, SKD dengan tiga segmen tes kalau salah itu. Mungkin itu, Bung Iqbal. Baik, terima kasih untuk Pak Dedi Karimajaya, luar biasa sekali tentunya, dan juga terima kasih untuk informasinya Bapak-Bapak tentunya. Dan pemirsa di rumah, setelah jeda pariwara berikut ini kami akan kembali hadir untuk Anda, dan ternyata bersama kami di Fokus Media hanya di Silampari TV.